Yuk, kembali lagi di podcast Binte, Bincang Santai bersama saya Aras. Dan saya Bayu. Oke, bye. Setelah episode kemarin, kita sekarang muncul lagi. Sudah ya, rajin-rajin ya, sudah upload orang ini. Iya, kayaknya kita bakal rajin-rajin lagi. Ya, kalau nggak ada Supaya, halangan. supaya banyak pendengar. Dari alam gaib. Kasian ya, masih merintis ya. Iya, kenapa? Apa? Coba-coba saja. Ya, Kan mengisi waktu luang pengangguran tuh. ya, mumpung masih menganggur ya. Iya, Wah, gitu sudah. berapa, Jadi, berapa lama terus menganggur nanti nih? tak tahu lah. Dilihat saja nanti. Kalau ada panggilan sudah no bekerja atau orang. Oke. Hari Emang hari ini mau bahas apa nih, Bay? Bagusnya. enggak tahu. Kau mau bahas apa kau, Bang? Kau mau bahas apa? Coba. Bahas apa ya? Kalau episode setan-setan tuh sudah ya? Sudah. Setan-setan sudah. Cuma orang kalau mau lanjut setan-setan ini belum ada cerita-cerita baru. Ada cerita-cerita baru ya. Lebih horor pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Iya. Oh iyo, pengalaman hidup ya yang horor. Itu Ah, ada ini kayaknya baik bagus. apa itu? Pengalaman hidup horor itu biasanya ini ada kaitannya dengan galau-galaunya anak muda sekarang di umur-umurnya tuh orang dang. Umur berapa itu kira-kira? Umur-umur 18 sampai 25 gitu ya. Ada istilah-istilah keren gitu ya. Apa itu istilahnya? Quarter life crisis. Wih, Di bahas itu Jo? mari Jo, Oh, bahas itu Jo. yuk, tolong bahas itu. Jadi apa itu quarter life crisis? Ri? Saya yang jelaskan. Iya noh. Kalau yang Walah. banyak krisis tuh gak usah. Tapi Krisis ekonomi. ekonomi. Iya sih, betul. Jadi Apa tuh itu? quarter life crisis itu kalau orang bahasa Indonesia kan itu seperempat kehidupan yang krisis. Krisis di seperempat kehidupan. Wih, Widih. Hmm. kayak bagaimana itu? Ini apa namanya? Kalau anak-anak sekarang tuh itu yang sering-sering overthinking tengah malam dang, yang Galau-galau. galau-galau tidak jelas, nggak Iya. tahu apa yang mau dipikir. Padahal belum ada apa namanya, belum bayar uang sekolah anak, tapi sudah nggak bisa tidur, Iya, overthinking. kayak begitulah. Nah, Orang-orang di umur 18 sampai 25 tuh yang tidak tahu arah, masih bingung, bimbang, galau, hmm. memikirkan masa depan, hidup yang akan datang. Tapi ini di sumber lain katanya 18 sampai 30. Pokoknya itulah. Oh, Pokoknya itulah seperempat hidupnya orang. Kalau umur itu kira-kira sampai 60, seperempatnya itu berapa? seperempatnya 60 itu 60, 15, no? Oh iya ya, Udah aneh. 15. Pokoknya begitulah. Kalau umurnya cuma sampai 31? Makanya itu kayaknya enggak pas itu quarter life crisis. Iya, belum tentu orang sampai 100. Yo, belum tentu sampai quarter DP hidup. Iya. Gitu. Apa tuh habis dari 25, 26. Iya. Makanya Siapa tahu belum sampai quarter life. itu kalau saya bilang tadi jangan sampai hidupnya enggak sampai quarter life tuh. Astagfirullah, bahasa mati. Umur orang. Pokoknya itulah, orang itu bahas yang galau-galau overthinkingnya anak-anak muda sekarang. Yang Oke. apalagi nah, yang baru-baru selesai kuliahnya dong, S1, Oh yang iya. belum dapat kerja itu biasa bilang, Iya. wah, banyak beban hidup. Padahal Padahal belum membiayai itu. iya, padahal belum apa-apa sudah bilang banyak Iya, beban hidup. itu masuk di quarter life crisis itu. Kayak Oke. gitu. Kalau begitu orang bahas dulu penyebabnya apa itu penyebabnya? Bagaimana bisa terjadi? Itu kalau menurutku tuh Bay, itu Hmm. quarter life crisis itu no terjadi tuh gara-gara torang tuh baru selesai kuliah, belum tahu mau apa ke depan. Nggak terplanning ataupun planning yang kita planningkan itu tidak berjalan sesuai rencana. Rencana. Makanya Oh. galau dong, kayak galau, aduh, khawatir, ini bagaimana ya? Iya. Apalagi anak-anak yang sudah planning dong, umur 25 ini mesti kawin. Oh iya. Ternyata umur 24 masih pengangguran gitu. Iya. Itu aduh gimana ya? Pas selesai kuliah masih kayaknya enak penganggur. Iya. 1 tahun, 2 tahun Betul. mulai insecure, Nah, teman-teman mulai menikah, mulai lihat Instagram, kayaknya pamer kesuksesan teman-teman kan? keresahan pribadimu itu. Hah? Keresahan pribadimu Kayaknya. rata-rata kayaknya begitu. Iya. Itu satu. Terus ada juga yang itu kau bilang tadi teman-teman yang lain sudah ada pekerjaan tuh, Hmm. kong torang belum, itu Iya, salah betul. satunya penyebabnya. Kenapa saya ini tidak bekerja?
apakah saya kurang pintar, Mhm. apakah nasibku memang begini, apakah harus jadi penjual bakso gitu. Atau jadi penjual dendeng. Nggak jadi, Apa, nah, Anda nanti benar, nanti kenapa? Benar tips saja. kena anu ya, nanti dihakimi sama warganet. Paling Anda mau bilang saya mau jual jabatan. Cuk. Jual jabatan. Kayak gitu. Kayak Terus gitu ya, kayak kayak bimbang mau cari kerja habis iya, kuliah, bimbang dengan kehidupannya. karirnya mau apa? Oh, Mhm. saya jurusanku ini, tapi saya mau ke Ke sini, sini, tapi ya, mau ini, ya tapi saya dilarang ini, dilarang. Ya ini. itu, begitu. Terus apalagi? Mungkin secara ekonomi juga paling ya. Iyo, kayak aduh, teman-teman lain sosialita. Hmm, Aduh, kenapa saya begini-begini makan di saja? restoran, Iyo, anu, HP-nya iPhone 12, iya, MacBook. iya, Heeh. gitu-gitulah. Tuh, padahal itu orang nggak tahu itu biasa tidak dibeli ya. Hmm, Hmm. biasa di endorse, Endorse, di endorse. endorse. Kan mereka anu Ya apa pokoknya gitu. selebgram. Ya, selebgram. Anu juga berarti apa? Menyangkut yang tadi saya bilang masalah perjodohan, Ya, percintaan. iyo. Kayaknya paling besar sih juga salah satunya itu selain kerjaan. Ah, ah, ah. Itu, kayak itu nu kau bilang tadi buka Instagram teman-teman sok kawin. Iya, Tuh, tahu-tahu teman lamaran. iya. Ya, orang Dalam jomblo. dalam dalam hati. Kamu mau kasih makan apa? Kenal. Tidak, Gitu. itu bercanda ya teman-teman. Itulah quarter life crisis. Itu penyebab-penyebab terjadinya begitu sih. Iya, Secara secara umum umum. begitu. Terus ada tanda-tandanya itu Itu kalau tadi. orang anu dang terkena quarter life Mm, crisis. Itu tadi satu overthinking. Itu penyebabnya. Eh, Tanda-tandanya. oh tanda-tandanya. Iya, Tuh, overthinking juga. overthinking. Iya, iya. Galau-galau ndak jelas. Iya, maaf salah saya. Iya tuh, hidup segan mati tak mau. Iya tuh orang-orang. Merasa tidak berguna di dunia ini. Iya tuh. Duduk di kamar tengah malam atau di loteng tuh, Iya, minum kopi, kalau yang merokok merokok baru menghayal tidak jelas sampai jam 3 subuh. merenung. Merenung begitu selama 3 bulan, ternyata dia kena asam lambung setelah itu. Waduh, waduh, waduh. Iya. Terus biasa merasa bingung juga ya dan masa depan yang tadi sudah kita mention ya. Iya no, Kayak mau kerja di sini, nggak bisa. nggak bisa. Mau kerja di sini, dilarang. Kerja di sini, nggak ada kerjaannya. Nggak ada kerjanya. Iya, atau mau kerja di sini, aduh kecil gajinya. Iya, Kayak gitu. gitu paling. Pas sudah tua-tua, Hmm. kayaknya kerjaan yang kecil gajinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kerjanya. Iya, kayaknya Tuh, begitu deh. kau pernah gak Apa itu? kok kena itu, merasa berada di fase quarter life crisis? Tunggu, karena harusnya umur-umurnya orang tuh. Iya, umur-umurnya Kau orang itu sedang rawan. merasakan atau sudah terlewati? Kayaknya merasakan, tapi nggak sampai yang oh kayak yang parah sekali gitu dah. Heeh. Kayak yang parah sekali, kayak sampai menurunkan semangat, motivasi apa segala macam. Oh, enggak ya? Kayak paling standar-standar kayak mau kerja di mana bingung, mau daftar di mana, mau jadi PNS atau tidak. Kayak Kayaknya yang itu ya, memang betul-betul dari hati yang iya, mikir itu ya. iya, iya, itu dia. Iya. Saya Ya. juga sih pikir-pikir gitu. Apalagi ya cocok yang kau bilang tadi dan lagi-lagi teman-teman yang lain so bahas seragam atau Hmm. sudah ada name tag-nya. Hmm. So ada yang story-story ada pregnant. Hmm. So, bahas story di kantor, So pakai story. Iyo, seragam. aduh. Ternyata ya anu tukang jahit. Iyo. Tapi ya gitu, nggak sampai overthinking, nggak sampai yang Iya, galau. masih yang oh, kalau saya mau begini berarti saya harus begini kayak Ya. gitu. Kalau saya begitu. Mm. So far kalau saya semua bukannya mau sombong, enggak sombong. Ih. So far masih semuanya sesuai rencana sih kalau kalau Oh, saya. Dari masih on selesai, track-nya. iya masih on track dari selesai kuliah dan lain-lainnya masih sesuai rencana. Cuma memang ada kebimbangan dengan overthinking ya, walaupun on track. Kalau overthinking sih enggak terlalu saya. Iyo, tapi ada tuh. Kayak tadi kau Eh bilang bimbang antara PNS tidak,
kerjanya itu Bagaimana apa mau yo kerja? bakal bagaimana ke depan. Ya, itu Walaupun paling sekarang sudah ada kerja, ya walaupun ndak ento, walaupun ndak full time tuh. ya magang lah istilahnya Ya, magang. Itu. Paling masalah untuk sekarang kalau saya masalah pekerjaan after after magang sih mungkin. mm, paling tidak magangmu dikaji ya. Ada orang tuh di sana Anu di bilangnya, pokoknya anu di sana lah dia. Kementerian Informasi Zimbabwe. Yo, yang bilangnya, Dinas Informasi iyo, Zimbabwe. Oh iya yang iya. bilangnya kerja tapi ya gitulah. Oh iya. Saya dengar memang kalau di Zimbabwe itu apalagi di dinas komunikasi dan informasi Zimbabwe kayaknya itu memang agak kurang di Iyo, sana. anu di sana baik dia kerjanya lillahi ta'ala. Anu Lillahi ta'ala dia. kan di sana hyperinflasi itu Iyo, susah orang bagaji sedangkan orang cari kerja susah apa ini iya, bagaji orang. gitulah. Oke, Eh, kalau jadi kau bagaimana, Rik? ya sama sih kayak kayak yang kau bilang tadi, sejauh ini masih on track sampai ada batas umur. Enggak, iya sih batas umur yang saya tetapkan sebelumnya, yang di planning tuh. Mhm. Sejauh ini masih on track. Cuman ya itu ada sedikit sedikit offside offside overthinkingnya gitu ya. Wih, apa Kadang tuh? kala Kayak kayak bagaimana overthinking itu? yang itulah kira-kira ini bakal on track terus tidak? Kalau nanti offside tuh, off track, bakal bakal keluarnya itu keluar kecelakaan yang hancur atau masih bisa terkendali, Oh, kayak gitu. iya iya Sampai iya. umur yang sudah saya tetapkan. Adalah batas umur. Kalau sampai batas umur itu masih belum bisa, harus banting setir nih, putar putar otak bagaimana itu ada plan B-nya. Oh, iya iya. Kayak gitu. Selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Iya dong, Kalau naik motor nggak bisa pakai payung soalnya. nggak bisa dong. Nggak bisa pakai jas hujan. Sediakan helm proyek Sebelum sebelum apa? Nguli. kecelakaan. Enggak dong. Iya dong, Iya iya iya. Iya, iya. pakai helm proyek, jangan kecelakaan. Kalau dia naik motor masa pakai helm proyek? Masa di proyek kau naik motor? Kan Nggak ke bisa. proyeknya naik motor. Oh ya, itulah. Kan jadi proyek. Ya. Jadi, Itu kan tadi masalah pekerjaan tuh. eh, Kalau masalah percintaan, iya. quarter life crisis Anda di bidang ini apa? Di bidang Iya. ini, di ranah ini. Kalau saya sejauh ini ya itu masih on track juga. Oh, is on Iya. track. On track itu ya walaupun tracknya itu berliku-liku tuh, kanan kiri naik turun, tapi masih di dalam track lah. Pernah sedikit tergelincir. Tergelincir apa tuh? Ya dalam track lah. Enggak. Waduh, oke, saya paham Mm-mm. kayaknya. Kau bagaimana? Saya kalau urusan itu masih santai-santai lah. Mas santai-santai. Paling tua meninggal. Iya. Ternyata dia membujang sampai lapuk. Tapi Udah lah. saya masih belum memikirkan yang itu sih. Jadi belum Gimana? ada apa namanya. Paling ya itu. Apa? Nggak ada terpikirkan maksudnya untuk Anu saya chat iya. saya dulu ya. Ya, Hah? chat Chat-chat apa? chat Chat-chat chat. tembok. Udah lah, chatting saya dulu ya. Iya, kita cari mangsa gitu. Ini. Cari mangsa, enggak. Jadi masih mau apa namanya? Fokus sama diri sendiri. Wih, fokus Idi. diri sendiri, foya-foya. Foya, foya. Kalau ada uang. Kan sekarang tidak ada uang Visi ini. foya, misi foya. Iya. Idi. Hmm, begitulah. Jadi menurutmu quarter life crisis itu wajar ya? Wajar atau tidak Wajar. dialami? Wajar sih. Tapi bagaimana cara menghadapinya kita harus apa? Menurutku jangan terlalu berlebihan begitu ya. Nah, Oke. salah satu juga yang bikin apa namanya? Faktor penyebabnya itu ini kayak orang melihat pencapaian orang lain juga itu yang tadi Oh, sudah iya. mention sebelumnya wih, umur segini dia sudah kerja di sini, sudah banyak uangnya. Karena orang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, iya itu sebenarnya tidak usah. Membandingkan boleh, Perlu, tapi tapi seperlunya saja, secukupnya saja, jangan terlewat. Supaya jadi tapi motivasi kan? ya jadi membandingkannya kalau dia bisa kenapa kita tidak? Ya, itu. Kayak gitu. Kayak, oh dia sudah seragam, saya nggak boleh malas-malasan ini. Ayo, Kalau berarti yang, pemicu lah, cambukan. ya, kalau yang sementara bikin usaha, bagaimana caranya usahanya itu bisa naik. Memang usahanya orang beda-beda kan. Heeh. Mungkin ada yang usahanya apa namanya? 1 tahun sudah sukses, ada yang Ya, 5 bulan ternyata sudah sudah sukses. menghasilkan. Heeh. Mungkin ada Ada yang yang dua sudah tahun, mau 1 tahun belum ada menghasilkan iya, apa-apa. Kayak kita. eh, 3 tahun mungkin baru dapat hasilnya. Ya, Eh, baru Kalau apa lagi?
kita kita cari tahu cara menghadapinya. Di Ya. sini kita ambil dari sumbernya. Halo dokter, Ih, mari kita bahas cara menghadapi quarter life crisis. Nomor satu, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini tadi yang baru kita bahas. tadi tuh. Iya, Sudah. Baru yang kedua apa lagi? ubah keraguan menjadi tindakan. Nah ini orang biasanya merasa lihat dang orang-orang lain sukses di Instagram, sudah punya rumah, Ya. sudah punya apa namanya mobil Ya. gitu gitu. Kalau kalau saya pribadi ya, Hmm. kalau kalau saya lihat begitu, memang terpicu. Ya. Ini ngepet di mana? Gepet. Dia pesugihan atau tidak? Enggak, Pak. Enggak, nah, maksudnya Dia merampok. iya. Jadi kita daripada kita pusing dengan tuh, memang ini bullshit sih. Maksudnya bullshit karena mungkin pribadi sendiri kan belum belum terbukti Iya. untuk melakukan dengan benar toh. Tapi ini kita baca di Halo Dokter saja. Hmm. Jadi kita rubah mindsetnya kita. Kita daripada kita menggalau, oh kapan saya bisa begini? Ini langsung sikat. Just do it ya. Iyo. Jangan ragu-ragu. Kalau ada planning di kepala tuh, sudah. Jangan cuma itu jadi agenda dan saja. Jangan cuma jadi rencana, tapi lakukan Jalani dengan suatu saja. tindakan. Mau gagal mau tidak. Gagal Kalau tidak. saya begitu sih kalau Betul-betul. walaupun memang belum 100% bisa, Ya, paling tidak tapi sudah mencoba. mencoba. Nah, Betul. terus apa lagi? Kayaknya kalau dalam quarter life crisis itu kita perlu memang support, membutuhkan support selain diri sendiri, kayak butuh pemicu dari Orang orang lain. lain. Maksudnya bukan bukan pemicu yang kayak kau bilang tadi yang kau lihat orang sukses kau juga harus begitu, nah itu kan tetap dari dalam diri sendiri. Kayak ada someone lah, ya entah itu keluarga atau teman terdekat tuh Teman-teman. yang bisa kayak support bilang ya. Pasti pas kalau kalau itu biasa kita curhat loh, walaupun cuma sedikit dong. Terus teman bilang bisa itu, kalau Intinya bikin begitu, usaha begitu bisa itu, iya, kayak gitu tuh. intinya di lingkungan yang positif pasti Ya, akan positif hamil. ya, bisa positif paham ya. Nggak mungkin kalau laki-laki dong. Yoi, ya kita butuh dukungan lah. Iya, kita se seantisosialnya orang itu pasti dia butuh Ya iyalah, moral support dari orang orang lain. lain. Gitu. Terus ini yang paling penting sih, Bay. Jangan lupa love yourself. Kayak bagaimana tuh? Saya nggak Mencintai tahu itu. diri sendiri. Oh, kayak bagaimana? Itu Anda cuma mengartikan love yourself. Ya itu, jangan terlalu overthinking. Kasihan kan pikiran. Maksudnya, ya sudah kalau terjadi. Ya sudah kalau orang sukses, saya juga punya jalanku sendiri gitu ya. Menurutku nggak apa-apa overthinking, tapi jangan Iya. terlalu lama. Ya itu mencintai diri sendiri. Satu kali saja. Oh, Satu begini hal. sih. Ya sudah habis itu. Sudah Kan, tidur hilang. Harusnya begitu sih kalau menurutku ya. baru setelah itu lakukan yang bikin kita mood, Bikin kita senang. ya bikin kita senang, pasti quarter life crisis itu akan berlalu dengan sendirinya. Tapi dengan mood bagus tuh, dengan orang berada di lingkungan-lingkungan yang positif, kita juga jadi produktif itu. Iya. Gitu tuh. Iya, itu terbukti sih pas saya apa namanya? Pas susun skripsi dong. Nah, Kan pas susun skripsi itu kan saya tinggal di kontrakan terus sama teman-temanku tuh. Nah, mayoritas orang di kontrakan itu sudah skripsi semua. Otomatis ada pemicu dalam diri toh. tinggal kan sendiri belum skripsi. Enggak, Oh. sama-sama tuh orang. Oh. Cuma pas start baca cari dosen begitu kan. Apa namanya? Ada yang duluan, ada yang belum, ada yang duluan begitu. Jadi kalau ada teman dang di lingkungan yang mungkin pas kita kuliah mau apa namanya mau bikin skripsi itu bagus kita berkumpul sama orang yang mau bikin skripsi Skripsi juga, juga. yang rajin. Yang rajin itu Pasti terpicu itu. terpicu juga. Jangan kita mau bikin skripsi bergabung sama orang yang tidak bikin skripsi. Iyo, yang lebih rajin main game, Iya, lebih rajin push rank. memang pertemanan itu tidak ada yang larang. Ya, tidak ada. Tapi Anda pikir sendiri Iya. dong. Anda mau selesai kuliah Nah, atau tuh. Anda mitik. Ya, itu dia. Sama tuh. Iya, itu dia. Kayak temanku sampai bab ini. Ih,
laju nih anak ya. Ya. Saya juga ah. Jadi ada anu dong, jiwa kompetitifnya Iyo bertambah. jadi saya juga harus gini, saya juga harus gini. Dia so sempro ya. Iya. Masa saya belum? Iya. Dia so hasil ya. Masa saya belum? Nah, itu. Dia so kawin. Masa saya belum? Biar aja dulu. Kalau itu biar jodoh. Biar aja dulu. Susah uang panai, Bos. Biar aja. Iya, susah. Apa? Dari quarter life crisis kau bisa anu kah? Kau dapat ada yang bisa kau petik di situ kah? Ada yang bisa kau tarik atau hal positif apa yang bisa kau dapat? Mungkin sekarang belum, karena belum melewati. Mungkin kalau sudah melewati baru bisa, oh ternyata ini ada anunya dong, ada pembelajarannya gitu-gitu. Tapi nah ini kan sementara berlangsung tuh. Sedikit tidaknya membentuk atau tidak? Nggak tahu sih, kalau saya dari dalam diri sendiri belum berasa apa-apa sih. Belum merasa apa-apa ya. Cuma memang kalau apa namanya, keraguan, kebimbangan, kesempurnaan, cinta. Cinta. Ya Allah. Itu memang terasa lah. Wajar sih menurutku, ya itu dia. Kalau saya ya sementara menjalani tuh, tapi sudah ada lah sedikit kelihatan kayak yang lebih mandiri. Jiwa mandirinya tuh kan dari dulu mandiri tuh, dari SMP lah, SMA itu sudah mandiri, apalagi kuliah. Cuman pas sudah selesai kuliah itu jiwa mandiri, jiwa tanggung jawab itu kayak lebih besar lagi setelah menjalani ini quarter life crisis, walaupun masih di dalamnya. Benar. Itu sih yang saya rasa. Baru tunggu, batas quarter life crisismu ini sampai mana kalau kau? Tidak tahu dong, tidak ada batasannya. Benar batasannya? Mau sampai 40 tahun juga kalau kamu quarter life crisis juga kayaknya boleh deh. Oh, nah saya pikir kalau ada sudah 1, 2, 3 goalsmu yang tercapai itu kau sudah kayak, sudahlah, bukan quarter life crisis sudah. Kayaknya kalau quarter life crisis akan terus ada deh. Cuma memang karena setiap ada pencapaian pasti ada muncul kebimbangan, keraguan baru. Contohnya? Misalnya apa ya? Kau sudah ini mungkin nggak bisa dikategorikan quarter life crisis, tapi mungkin kebimbangan baru kayak misalnya sudah menikah, nanti mau punya anak berapa, atau mau tinggal sama mertua dulu, atau beli ngontrak. rumah, iya, atau ngontrak sendiri. Itu kan pasti ada kebimbangan sendiri tuh. Setiap ada pencapaian baru, misalnya sudah kerja tapi masih nggak ada pasangan gitu kan pasti tetap ada gitu. Itu bakalan tetap ada sampai kita mati. Saya pikir kalau sudah ada goals yang tertentu tuh, udahlah, biarkanlah apapun yang terjadi kayak gitu. Tidak sih, kalau menurutku sendiri begitu. Pasti mungkin namanya beda. Iya sih. Half life crisis. Ada baik. Setelah quarter life crisis itu ada lagi. Apa? Saya lupa. Half kayaknya. Nggak tahu ya, saya cuma sembarang. Nggak ada, betul. Saya pernah baca. Ada setelah quarter life crisis itu ada krisis setelahnya lagi. Yang itu, yang kau bilang setelah berumah tangga, bimbang atau mau bikin ini. Iya, ada. iya. Nanti Jo, orang bahas lagi. Kayaknya belum cocok deh kita bahas itu. Belum cocok oleh itu. Karena kita masih berada di quarter life crisis. Iya. Belum tentu sampai. Ya Allah. Belum tentu sampai. Kayaknya cuma itu saja kita bahas. Boleh kayaknya itu ya. Iya. Tapi tunggu, sebelum tutup ini saya ada quotes. Boleh, monggo silakan. Ini kan tadi dibilang tuh cara menghadapi quarter life crisis itu kan dibilang jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain tuh. Nah, itu quotes-nya itu ini. Every single people has their own timeline. Itu. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan dirinya kita dengan orang lain karena setiap orang itu punya timeline-nya. Setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.